terbongkar. Wajah-wajah baru timnas Indonesia mulai mengancam posisi pemain senior. Atmosfer di dalam pemusatan latihan, Training Center TC, Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 semakin memanas. Jika pada tahap awal fokus utama tim adalah membangun kondisi fisik, memperkenalkan filosofi permainan, dan menyatukan visi seluruh pemain, kini situasinya jauh berbeda. Memasuki fase kedua pemusatan latihan di Bali, setiap sesi latihan berubah menjadi ajang pertarungan untuk memperebutkan satu tempat di skuad final yang akan dibawa ke ASEAN Championship 2026. Di bawah komando pelatih kepala John Hertman, tidak ada lagi jaminan bagi siapapun untuk mendapatkan posisi aman. Nama besar, pengalaman panjang, atau status sebagai pemain langganan tim nasional tidak lagi menjadi tiket otomatis untuk masuk ke dalam daftar pemain inti. Semua pemain berada dalam posisi yang sama, harus membuktikan kualitas mereka setiap hari di lapangan latihan. Situasi inilah yang membuat suasana di dalam skuad Garuda terasa semakin kompetitif. Para pemain senior yang selama ini menjadi tulang punggung tim kini menghadapi tantangan serius dari generasi baru yang datang dengan semangat tinggi dan keinginan besar untuk membuktikan diri. Kehadiran wajah-wajah baru membuat persaingan semakin sengit, sekaligus memberikan harapan baru bagi masa depan Timnas Indonesia. Sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia, John Hertman memang dikenal membawa filosofi yang berbeda. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut memiliki pendekatan yang menekankan intensitas tinggi, agresivitas dalam menekan lawan, serta kemampuan melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Filosofi ini membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas teknik, tetapi juga kondisi fisik prima dan disiplin taktik yang tinggi. Dalam sistem seperti itu, usia bukanlah faktor utama. Yang lebih penting adalah kemampuan menjalankan instruksi dan konsistensi performa di lapangan. Karena itulah Hertman membuka peluang yang sama bagi seluruh pemain untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad utama. Keputusan tersebut ternyata memunculkan fenomena menarik. Sejumlah pemain muda dan wajah baru yang sebelumnya tidak terlalu mendapat sorotan justru tampil luar biasa selama pemusatan latihan. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap metode latihan yang diterapkan tim pelatih dan menunjukkan perkembangan signifikan dari hari ke hari. Fenomena darah baru ini menjadi salah satu cerita terbesar dalam TC tahap kedua. Para pemain muda datang dengan energi melimpah, keberanian tinggi, dan motivasi besar untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Salah satu nama yang paling sering diperbincangkan adalah Doni Tri Pamungkas. Pemain muda tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Kecepatan, mobilitas, dan keberaniannya dalam menghadapi lawan membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling menonjol selama latihan. Dalam sistem permainan Hertman yang mengandalkan pressing agresif, Doni memiliki keunggulan besar. Ia mampu bergerak tanpa lelah sepanjang pertandingan dan memberikan tekanan konstan kepada lawan. Kemampuan tersebut membuatnya menjadi aset berharga yang sulit diabaikan oleh tim pelatih. Selain Doni, perhatian juga tertuju pada Mitchell Baker. Pemain yang masuk kategori wajah baru ini berhasil mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya dalam berbagai sesi latihan maupun pertandingan uji coba. Mitchell menunjukkan kemampuan teknik yang baik, visi bermain yang matang, serta ketenangan saat berada di area berbahaya lawan. Kehadirannya memberikan dimensi baru bagi permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya tim lebih banyak mengandalkan pola serangan tertentu, kini muncul variasi yang membuat permainan Garuda menjadi lebih sulit diprediksi. Bukan hanya dua nama tersebut yang tampil mengesankan. Beberapa pemain muda lainnya juga menunjukkan kualitas yang membuat para pemain senior harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka. Situasi ini menciptakan persaingan yang sehat dan meningkatkan kualitas latihan secara keseluruhan. Salah satu faktor utama yang membuat wajah-wajah baru mampu tampil menonjol adalah energi yang mereka miliki. Dalam setiap sesi latihan,
Para pemain muda terlihat sangat agresif, penuh semangat, dan tidak takut mengambil risiko. Mereka memahami bahwa kesempatan untuk menembus skuad utama tidak datang setiap saat. Karena itu, setiap latihan dijalani seperti pertandingan final. Energi tanpa henti yang mereka tampilkan sangat sesuai dengan kebutuhan sistem permainan John Hartman. Filosofi sepak bola modern yang diterapkan pelatih asal Inggris tersebut memang membutuhkan pemain yang mampu bergerak aktif selama 90 menit penuh. Tidak mengherankan jika beberapa pemain senior mulai merasakan tekanan dari kehadiran generasi baru ini. Mereka kini tidak hanya bersaing dengan lawan dari negara lain, tetapi juga dengan rekan satu tim sendiri yang memiliki ambisi besar untuk mendapatkan tempat utama. Persaingan tersebut semakin terlihat jelas ketika timnas Indonesia menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United. Pertandingan yang digelar di Bali United Training Center itu menjadi salah satu tolok ukur penting bagi tim pelatih dalam menilai perkembangan para pemain. Hasilnya sangat positif. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Namun yang lebih menarik dari hasil tersebut adalah bagaimana para pemain muda mampu memberikan kontribusi nyata di lapangan. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Mark Klok, Donny Tripamungkas, dan Mitchell Baker. Kombinasi pencetak gol tersebut menggambarkan perpaduan ideal antara pengalaman dan energi muda yang sedang dibangun di dalam skuad Garuda. Mark Klok kembali menunjukkan perannya sebagai pemain senior yang tetap mampu memberikan kontribusi besar. Pengalaman dan kemampuannya mengontrol tempo permainan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan tim. Namun di sisi lain, gol yang dicetak Donny Tripamungkas dan Mitchell Baker menjadi bukti bahwa para pemain muda tidak hanya hadir sebagai pelengkap. Mereka benar-benar mampu memberikan dampak nyata dan menjadi ancaman serius bagi posisi pemain yang lebih senior. Keberhasilan para pemain muda dalam pertandingan tersebut semakin memperkuat prinsip yang diterapkan Hartman sejak awal. Pelatih asal Inggris itu dikenal sangat menjunjung tinggi meritokrasi dalam proses seleksi pemain. Artinya, siapapun yang tampil lebih baik akan mendapatkan kesempatan bermain, terlepas dari reputasi, usia, atau pengalaman yang dimiliki. Prinsip ini membuat seluruh pemain harus bekerja keras setiap hari, karena tidak ada tempat yang benar-benar aman. Menurut berbagai laporan dari lingkungan internal tim, Hartman berkali-kali menegaskan bahwa dirinya hanya akan memilih pemain yang paling siap secara fisik, mental, dan taktis. Tidak ada pemain yang dijamin masuk ke dalam skuad final hanya karena pernah menjadi andalan di masa lalu. Semua harus membuktikan kualitas mereka melalui performa nyata. Pendekatan tersebut memang menimbulkan tekanan, tetapi di sisi lain memberikan dampak positif yang luar biasa. Standar kompetisi internal meningkat secara signifikan. Para pemain dipaksa keluar dari zona nyaman dan terus meningkatkan kualitas mereka. Jika melihat perkembangan saat ini, persaingan paling menarik terjadi di beberapa sektor penting. Di lini depan, masuknya pemain-pemain baru membuat persaingan menjadi sangat ketat. Para penyerang senior kini harus menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi jika tidak ingin kehilangan tempat mereka. Di sektor sayap, kecepatan dan kreativitas pemain muda memberikan opsi tambahan yang sangat menarik bagi tim pelatih. Variasi serangan yang dimiliki Indonesia kini jauh lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Lini tengah juga menjadi area yang penuh persaingan. Meskipun Mark Klok masih memegang peran penting sebagai pengatur ritme permainan, munculnya gelandang-gelandang muda dengan karakter berbeda membuat pilihan Hartman semakin beragam. Sementara itu, di lini belakang, Rizky Ridho tetap menjadi salah satu sosok kunci. Namun ia juga menghadapi tantangan dari sejumlah bek muda yang menunjukkan perkembangan pesat. Persaingan ini justru memberikan keuntungan bagi tim, karena menciptakan kedalaman skuad yang lebih baik. Dengan semakin dekatnya Piala AFF 2026, proses seleksi pun memasuki tahap akhir.
Hertman kini harus menentukan sekitar 23 hingga 26 pemain yang akan resmi mewakili Indonesia di turnamen tersebut. Tugas tersebut tentu tidak mudah mengingat banyak pemain menunjukkan performa yang layak mendapat kesempatan. Namun kondisi ini justru menjadi pertanda positif bahwa kualitas skuad Indonesia semakin meningkat. Di Piala AFF 2026 nanti, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Timor Leste, Vietnam, dan Singapura. Perjalanan akan dimulai dengan laga melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, pada 27 Juli 2026. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Timor Leste, Vietnam, dan Singapura dalam rangkaian pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit. Setiap pertandingan akan menjadi ujian nyata bagi hasil kerja keras yang telah dilakukan selama pemusatan latihan. Satu hal yang jelas, kemunculan wajah-wajah baru di dalam skuad Garuda telah membawa perubahan besar. Mereka bukan hanya menambah kedalaman tim, tetapi juga meningkatkan kualitas kompetisi internal yang selama ini menjadi salah satu kunci keberhasilan tim-tim besar dunia. Kini Timnas Indonesia memiliki kombinasi menarik antara pemain berpengalaman dan generasi muda yang lapar akan prestasi. Persaingan yang terjadi di dalam tim tidak lagi menjadi ancaman, melainkan kekuatan yang mendorong seluruh pemain tampil lebih baik. Jika perkembangan ini terus berlanjut hingga turnamen dimulai, Indonesia memiliki modal yang sangat menjanjikan untuk bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Dan ketika peluit pertama dibunyikan di Stadion Pakansari nanti, seluruh proses seleksi yang penuh tekanan itu akan mulai diuji dalam pertandingan sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, mampukah wajah-wajah baru ini benar-benar merebut posisi utama dan membawa Timnas Indonesia menuju kejayaan? Jawabannya akan segera terungkap di Piala AFF 2026, saat skuad Garuda memulai perjalanan mereka untuk mengejar mimpi menjadi penguasa Asia Tenggara.